Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukaramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian rutin kita di setiap Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita senantiasa di dalam kondisi sehat lahir batin, sejahtera, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Terlebih yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya dan juga tempatkan terbaik di sisinya. Jadi ahlul jannah ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita lanjutkan terakhir kemarin soal khuluq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajuzul khulqu fit tuhri wal haidi wa la yalhaqul mukhtali'ata talaqun. Khuluq, jadi khuluq itu adalah salah satu jenis atau instrumen untuk terpisahnya hubungan suami istri, permintaan istri kepada suami dengan ganti. Sekarang wa yajuzul khulu'u, dan boleh dilaksanakan khuluq fit tuhri wal haidi, dalam situasi suci dan juga dalam situasi haid. Wala yalhaqu al-mukhtali'ata talaqun, dan tidak diilhaq orang yang khulu' itu dengan talak. Artinya apa? At-talaqu fi zamanil haidi haramun ala ma sayati. Talak itu pada saat kondisi haid itu haram, enggak boleh, sebagaimana akan dijelaskan di dalam bab yang talak khusus. Wa yustatsna min dzalika, tetapi dikecualikan dari larangan pisah pada kondisi haid, ma idza talaqaha ala iwadin, ketika dalam kondisi mentalak dengan ganti, wa kadza idza khala'aha, demikian juga jika yang digunakan untuk kepentingan pisah itu mekanisme khulu'. Wahtajja lidzalika bi itlaqi qoulihi ta'ala, dan argumennya adalah karena mutlaknya firman Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka enggak ada dosa pisah antar keduanya terhadap apa yang dia dibayarkan istri kepada suaminya.
Wa bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atlaqa al-idna li Thabit bin Qais, dan dasar lain yang membolehkan khulu' dalam kondisi waktu haid, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan izin bagi salah satu sahabatnya yang bernama Thabit bin Qais fil khulu'i, dengan khulu' min ghairi bahsin wastifsalin, tanpa adanya penelitian dan juga meminta rincian an hali zaujah, tentang kondisi perempuan istrinya. Walaisal haidu bi amrin nadir, sementara urusan haid itu bukan urusan yang jarang bagi perempuan. Bi amrin nadiril wujud, sesuatu yang jarang terjadi. Fi haqqin nisa, pada kondisi perempuan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata di dalam kaidah hukumnya, tarkul istifsali fi qadayal ahwal ma'a qiyamil ihtimal yang zilu manzilatal umumi fil maqal. Tarkul istifsali, meninggalkan meminta rincian, fi qadayal ahwali, dalam masalah-masalah ma'a qiyamil ihtimali, dengan adanya kemungkinan adanya rincian, yang zilu manzilatal umum, maka itu menduduki kedudukan umum, fil maqali, dalam perkataan. Misalnya ketika kita ngomong silakan jamaah bisa datang ke masjid, nanti ada tahlilan misalnya. Begitu disebutkan umum, padahal di dalamnya ada rincian, ada blok A, blok B, blok C, begitu. Begitu disebutkan umum, maka itu juga berlaku umumnya. Enggak perlu lagi ditanya ini untuk berlaku blok apa, kecuali dirinci lagi. Padahal warga jamaah di sini umumnya dari beragam RT atau beragam blok. Begitu disebutkan umum, maka berlaku keumuman itu, karena tidak disebutkan rinci. Itu teori hukumnya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil, sementara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil, tidak meminta rincian. Hal hiya haid amla, apakah perempuan istrinya Thabit bin Qais itu kondisi haid apa enggak. Pokoknya begitu minta khulu' dibilang langsung oke. Summa al-makna al-mujawwaz lil khulu'i ikhtalafa fi ala wajhain. Sementara pengertian yang membolehkan khulu' itu para ulama berbeda atas dua pandangan. Ahaduhuma annal man'a fil haidi innama kana muhafazatan ala janibihi li tadarruriha bitulil iddah fa idza ikhtala'at bi nafsiha faqad radiyat bit tatwil. Yang pertama, annal man'a fil haidi, sesungguhnya larangan haid, larangan perempuan dijatuhkan talak pada saat kondisi haid, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan proteksi dan juga perlindungan perempuan dari potensi merugikan perempuannya bitulil iddah, dengan semakin lamanya waktu tunggu, waktu iddah. Fa idza ikhtala'at bi nafsiha, sementara kalau khulu' itu muncul dari perempuannya, inisiasinya muncul dari perempuan, faqad radiyat bit tatwil, maka berarti dia sudah rela dengan waktu panjang dan kemungkinan waktu yang lebih panjang itu. Watsani, dan yang kedua, anna badlal mal yush'ir bi qiyami ad-darurah awil hajah asyadidah. Sementara kemungkinan yang kedua, anna badlal mal, dengan kemauan memberikan sejumlah harta, yus'iru bi qiyami ad-darurah awil hajah, itu menunjukkan adanya kondisi kedaruratan atau kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, ilal khalasi, kepada penyelesaian hubungan suami istri. Wa fi mithli hadza la yuhsinul amru bit ta'khir wa muraqabatil awqat,
Dalam kondisi yang seperti ini maka nggak bagus kalau ditunda. Wa muraqabatil awqat, dan buying time. Wa tazharu samratul khilafi fi mas'alatain. Ihdahuma idza sa'alat at-talaq wa radiyat bihi bila iwadin fil haidi falyakunut talaqu haraman. Kemudian muncul masalah fiqhiyah. Yang pertama, apabila perempuan meminta talak kemudian dia rela ditalak tanpa iwad dalam kondisi haid, fahal yakunu at-talaq haraman, apakah talaknya itu terlarang atau haram? In allalna birridha fala yahrumu karidhaha bitatwilil iddah. Jika ada keridhaan di antara keduanya maka enggak haram, sebagaimana keridhaan dengan panjangnya waktu. Wasani wa huwal asah yahrumu li anna darurah lam tatahaqqaq li adami badlil mal. Yang berikutnya, faslun wa talaqu darbani sharihun wa kinayah. Ada dua jenis talak dari sisi redaksinya. Sharihun wa kinayatun, talak yang sharih dan talak yang kinayah. Sharih itu dengan menggunakan kalimat yang jelas, yang enggak ada perbedaan tafsir bahwa kalimat yang diucapkan itu merujuk kepada pengertian talak. Jadi statementnya jelas. Nah, ini nanti perbedaan akibat hukumnya. Kalau statementnya jelas, nggak perlu pakai niat. Jadi begitu di state, nggak bisa lagi ada alibi, oh niat saya bukan itu. Sementara kalau kinayah ini menggunakan kata yang bisa jadi ditafsirkan itu cerai, bisa ditafsirkan tidak, maka itu butuh niat. At-talaqu fil lughati huwa halul qaidi wal itlaq. Talak secara bahasa artinya melepas ikatan. Walihada yuqalu naqatun taliq. Karena itulah secara bahasa ada naqah taliq. Unta itu taliq, lepas ikatannya. Ay mursalatun tar'a haitsu sya'at. Dia dilepas, enggak diikat, kemudian digembala sesuka hatinya, dia lepas sesuka hatinya. Wa huwa fi syar'i ismun li halli qaidin nikah. Sementara secara syar'i talak itu adalah terminologi yang bersifat spesifik yang merujuk pengertian lepasnya ikatan pernikahan. Wa huwa lafdzun jahiliyun warada syar'u bi taqririhi. Kata ini adalah kata yang sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Warada syar'u, yang datang syariat, bitakririhi, dengan menetapkan istilah itu. Wa yuqalu tuliqatil mar'atu bi fathi al-lam atau talaqat ala al-asah wa yajuzu dhammuha, talaqat atau taluqat. Wal aslu fihi al-kitab wa sunnatu wa ijma'u ahlil milali ma'a ahli sunnah. Dan dasar kebolehan talak sekalipun dengan pembatasan-pembatasan itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah, dan juga ijma' ahlil ilmi. Wasanuridu zalika fi mahallihi. Tsumma litalaqi arkanun. Kemudian di dalam keabsahan talak itu ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi. Minha al-lafdhu, yang pertama adanya kalimat, ada redaksi. Fala yaqa'ut talaqu, maka tidak jatuh talak
Bimujarradin niyati, hanya sekedar niat yang ada di dalam hati. Ini sama dengan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li, dan semua itu harus dikerjakan sesuai dengan hak-haknya. Kalau rukun qauli dia harus mengucapkan. Kalau di batin saja itu nggak cukup. Jadi misalnya kita baca Fatihah di dalam hati, maka itu nggak cukup, karena hati itu adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan lisan. Sementara rukun sholat itu aktivitas qauli adalah pekerjaan lisan, jadi harus diucapkan. Demikian juga talak harus menggunakan redaksi, nggak cukup dengan niat. Walau haraka lisanahu bi kalimatit talak walam yarfa' sautahu qadran yasma'u nafsahu, naqala al-Muzani fi qaulain ahaduma tatluk li annahu aqwa minal kitabah ma'an niyyah. Kalau seandainya dia menggerakkan lisannya dengan kalimat talak, tetapi suaranya nggak terlalu kenceng, naqala al-Muzani fihi qaulaini. Nah, menurut Imam Muzani ini ada dua pandangan dari Imam Muzani. Yang pertama jatuh. Karena apa? Karena ucapan lisan itu sekalipun pelan, itu grade-nya lebih kuat daripada tulisan dengan niat. Grade-nya lebih kuat dari tulisan, padahal tulisan dengan niat itu jatuh juga. Wasani la li annahu laisa bikalam. Nah, yang kedua, itu enggak bukan kalam. Walihada ishtarata fi sholatihi ayyusmi'u nafsahu. Karena itu kalau di dalam sholat itu batas minimal qaul, mengucapkan rukun qauli di dalam sholat seperti Fatihah atau tasyahud, itu sekira telinga kita dengar. Jadi sekira kita dengar apa yang kita ucapkan. Kalau kita umi-umi tapi telinga kita aja nggak dengar, itu belum sah. Nah, telinga kita aja nggak dengar. Jadi misalnya apa? Nah gitu, gerakin lisan, tetapi telinga kita nggak dengar. Nah itu belum sah. Jadi patokannya adalah Fatihah yang kita baca, telinga kita dengar. Telinga kita dengar. Ayyusmi'a nafsahu, mendengarkan dirinya. Qala An-Nawawi al-azhar asani li'annahu fi hukmin niyyah al-mujarradah bi khilafi al-kitabah fa inna fi wuqu'i at-talaq bi husulul ifham wa lam yahsul huna. Nah, menurut Imam Nawawi asani ini yang kedua berarti karena apa? Fa inna fi wuqu'it talaq, karena salah satu ketentuan jatuhnya talak husulul ifham, menyampaikan pemahaman. Walam yahsul huna, sementara kalau ngomong kemudian nggak kedengeran, nah itu ya berarti nggak sampai pesannya nggak sampai. Wallahu a'lam. Tsumma al-lafdzu imma sharih wa imma kinayah. Kemudian lafaz talak itu ada kalanya sharih dan ada kalanya kinayah. Fa sharihu ma la yatawaqqafu wuqu'u at-talaq bihi ala niyyah. Kalimat atau kata-kata tolak yang sharih adalah setiap kalimat yang tidak membutuhkan niat dalam menentukan jatuhnya talak. Li'annahu lidzalika wada'a ayya wad'ihi asy-syari' ay wada'ahu asy-syari' lidzalika. Wa ammal kinayatu, adapun talak dengan kinayah, fahuwa, maka talak dengan kinayah ini ma yatawaqqafu 'alan niyyah, ya ucapan yang tergantung pada niatnya. Wa hadza bil ijma', dan ini
konsensus para ulama wala yaqa'u at-talaqu fil kinayati bila niyah. Konsensus enggak jatuh talak ketika mengucapkan kinayah tapi enggak disertai niat. Qala fasarihu salasatu alfadzin. Kalau redaksi bahasa Arab itu kalau tolak yang sharih menggunakan 3 redaksi. At-talaqu wal firaqu was-sarahu. Menggunakan kata tolak, kata firaq dan kata sarah. Wala yaftaqiru sharihut talaqi ilan niyyah, dan tidak butuh sharihut talaqi, tolak yang sharih ini ilan niyyah, dengan niat. Nah, kalau bahasa Arab tolak, firaq, sarah. Nah, kalau bahasa Indonesia yang jelas sama, nggak mesti juga menggunakan redaksi ini. Ya talak, cerai, apalagi pegat. Nah, pegat kalau pakai bahasa Jawa itu udah nggak ada tafsir lain kecuali makna pisah itu, kecuali makna pisah. Misal kalau yang kinayah apa? Kinayah mungkin mulio, mulio, pulang, dipulangin, kemudian apa lagi? Udah kita rumah sendiri-sendiri. Nah, itu kinayah, membutuhkan niat. Apa? Pisah ranjang. Pisah ranjang belum, ya boleh juga, tergantung niatnya itu. Minggato kono. Minggat. Amma kaunut talaqu sharihan fali annahu qad takarrara fil Qur'an washtahara fi ma'nahu. Redaksi talak itu jelas sharih. Fali annahu qad takarrara, karena sesungguhnya itu sudah berulang di dalam Quran. Washtahara fi ma'nahu, dan masyhur pengertiannya. Wa huwa hallu qaidin nikah. Ini melepas ikatan pernikahan. Fi al-jahiliyati wal Islam, di dalam era zaman jahiliyah dan zaman Islam ini sama. Istilah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, dan begitu Islam hadir mengatur tata kelola pernikahan, talak sebagai istilah di dalam perkawinan juga ditetapkan dan juga diadaptasi di dalam Islam. Wa adbaqa alaihi mu'zamul khalqi wa lam yakhtalif fihi ahadun. Qala Allah Ta'ala at-talaqu marratan. Redaksi at-talaq di dalam Al-Qur'an ini pengertiannya juga sudah sangat jelas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang diceraikan yatarabbasna, maka dia harus menunggu bi anfusihinna, dengan dirinya sendiri, thalathata quru, selama 3 quru, 3 kali suci. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa ila ghairi dzalika. Ammal firaqu was-sarah faliwurudihima fi syar'i wa litakarrurihima fil Qur'an bimakna at-talaq. 2 redaksi firaq dan juga sarah ini juga muncul di beberapa ayat Al-Qur'an yang merujuk kepada pengertian talak. Qala Allah Ta'ala wasarrihuhunna sarahan jamila, dan pisahkan mereka dengan cara yang bagus. Wa qala ta'ala fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna aw fariquhunna bima'ruf wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Warwiya anna alaihi salatu wassalam su'ila anit talqah ats-tsalitsah qala au tasrihun bi ihsan wa shawaba irsalahu. Yang berikutnya, wal kinayatu, sementara talak kinayah dengan metafor, dengan dengan yang enggak menggunakan redaksi eksplisit. Kullu lafzin, setiap redaksi, ihtamala at-talaq wa ghairahu, yang memungkinkan pengertian tolak atau pengertian selain tolak.
Wa yaftaqiru ilan niyah, karena itu redaksi kinayah yang digunakan membutuhkan niat. Hadza huwa darbus tsani, inilah jenis yang kedua, wa huwal kinayah. Wa yaqa'u talaq biha ma'an niyah bil ijma'. Konsensus ulama, statement yang bersifat metafor kinayah itu enggak jatuh kecuali dengan niat. Warwiya anna Umar radhiyallahu anhu qala li rajulin qala li zaujatihi habluka ala gharibika. Diriwayatkan bahwa Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, habluka ala gharibika, talimu udah lepas saja. Jadi tali mengarah, karena pernikahan itu ibarat kata mengikatkan kedua suami dan istri. Ini menggunakan istilah habluka, talimu, habluki gitu kan, ala gharibiki, atau angshuduki bi rabbi hadhil binyah. Saya melepas mengikatmu di bangunan ini, jadi terpisah. Hal aratta at-talaq. Nah, kemudian Sayyidina Umar menyatakan, apakah kamu dengan statement itu memaksudkan untuk kepentingan talak? Qala ar-rajulu aradtul firaq, qala huwa ma aratta. Nah, begitu ditanya klarifikasi, iya, saya pengen pisah. Nah, oke, berarti huwa ma aratta, statementmu itu sesuai dengan niatmu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnatal Jun lamma dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laqad udti bi azimil alhiqi bi ahlika, rawahu al-Bukhari. Fa illam yanwi lam yaqa'i talaq li athari Umar li annahu law kana yaqa'u bila niyah lam yakun lit tahlifi faidah. Intinya statement yang diucapkan yang bisa berpengertian ganda antara tolak atau tidak tolak, maka dibutuhkan niat, sebagaimana Sayyiduna Umar mengklarifikasi statement yang disampaikan oleh salah satu sahabat. Walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ka'ab bin Malik an ya'tazila imra'atahu qala laha Ka'ab ilhaqi bi ahliki falamma nazalat taubatahu lam yufarriq an-nabi bainahuma wali anna al-fadhal kinayah tahtamilu at-talaq wa ghairahu fala yaqu ma lam yanwihi. Nah, pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu sahabat ke Ka'ab bin Malik ayat tazila imratahu, untuk menjauhi istrinya, untuk iktizal itu ya kayak malam kemudian kita ke masjid enggak menggauli istrinya. Qala laha Ka'ab, kemudian Ka'ab mengucapkan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, pulang ke keluargamu, pulang ke keluargamu. Falamma nazalat tauba lam yufarriqin nabi, ketika itu kemudian Rasulullah SAW tidak memisahkan antara keduanya. Karena apa? Karena yang dikehendaki bukan itu, niatnya bukan talak. Wali anna al-fadhal kinayah tahtamilu talak wa ghairahu, karena sesungguhnya lafaz kinayah itu ada kemungkinan makna talak dan yang lainnya. Fala yaqa'u ma lam yanwihi, maka enggak jatuh apa yang tidak diniatkan. Kama annal imsak anit ta'am lam mahtamala al ibadah wa ghairaha, sebagaimana juga orang yang menahan diri dari makan minum, dia enggak makan enggak minum, ada dua kemungkinan, kemungkinan dia ibadah dengan puasa, atau kemungkinan yang kedua enggak. Karena itu
orang yang menahan makan dan minum membutuhkan niat. Begitu dia nggak niat, maka dia nggak sah puasanya. Karena aktivitas menahan diri dari makan dan atau minum ada dua kemungkinan, kemungkinan ibadah dan kemungkinan aktivitas biasa saja. Maka dibutuhkan niat. Berbeda halnya kalau aktivitas yang berorientasi kepada hasil. Seperti apa? Seperti kita mencuci pakaian. Sekalipun di situ ada unsur syar'i yaitu membersihkan najis. Maka pada saat membersihkan najis itu bisa jadi nggak butuh niat. Ya kita niatnya udah membersihkan aja. Tetapi sepanjang caranya sudah benar secara syar'i, maka itu sah. Karena itu boleh pakaian kita dicucikan orang non muslim gitu. Yang penting tata caranya. Nanti dampak hukumnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar butuh niat apa enggaknya, nanti akan ada implikasi hukum berikutnya. Nah, sementara kalau sholat itu yang membutuhkan niat karena itu ibadah, itu kan, karena itu ibadahnya ibadah mahdoh, membutuhkan niat, gerakannya membutuhkan niat. Nah, orang yang bergerak itu ada syaratnya. Nah, sholat itu syaratnya muslim. Karena itu kalau ada jenazah disolatkan non muslim ya nggak sah gitu. Sekalipun gerakannya benar gitu. Sekalipun gerakannya benar. Tapi kalau misalnya orang takziah, nah, takziah itu bagian dari urusan sosial. Bisa aja kita takziah atau menghormati orang meninggal sekalipun non muslim, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh yang melakukan ritualnya, gitu. Yang nggak boleh melakukan ritualnya. Sebaliknya, kalau sholat jenazah itu bagian dari kewajiban muslim yang menjadi haknya jenazah muslim, maka harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syar'inya. Jadi harus muslim juga gitu. Nah, kalau nguburkan gimana? Kalau nguburkan tidak, karena nguburkan itu aktivitas yang terkait dengan orientasi hasil. Orientasi hasil. Faslun wan nisa'u fihi darban. Perempuan ada dua jenis. Darbun fi talaqihinna sunnah wa bid'ah. Dalam kondisinya ya, kondisi perempuan pas ditalak itu ada dua jenis. Darbun fi talaqihinna sunnah. Satu jenis di dalam tolaknya ini tolak sunni. Jadi bukan pengertiannya sunnah di sini kalau melakukannya mendapat pahala, tetapi sunnah di sini pengertiannya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi sesuai dengan tuntunan Nabi. Makanya ada dua jenis talak terkait dengan waktu penjatuhan dan kondisi perempuannya, apakah dia suci atau haid, yaitu tolak sunni dan tolak bid'i. Tolak sunni itu tolak yang dijatuhkan dalam kondisi suci dan belum hubungan badan selama waktu suci itu. Selama waktu suci belum hubungan badan. Darbun fi talaqihinna sunnah. Jenis yang pertama dalam tolaknya itu adalah sunnah. Wa bid'ah, dan yang kedua bid'ah. Wa hunna zawatul haidi. Sementara yang tolak bid'i ini perempuan yang sedang haid. Fas sunnah, yang pertama yang sunnah. Jadi ini berlaku bagi perempuan yang masih subur. Kalau nggak subur kan nggak dikenal sunni bid'i, karena nggak haid lagi. Was sunnah, dan sunnah tolak sunni, an yuqi'at talaqa fi tuhrin, menjatuhkan tolak di waktu suci, ghairi mujami'in fihi, enggak terjadi hubungan badan dalam rentang masa suci. Wal bid'atu, dan tolak bid'i, an yuqi'at talaq, menjatuhkan tolak fil haidi, pada saat haid, au fi tuhrin jama'aha, atau pas dalam kondisi suci tetapi sudah dikumpuli
pas rentang masa suci itu. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah. Dan yang berikutnya yang enggak terkait dengan tolak sunni atau bid'i. Ini ada 4, yaitu tolak perempuan yang kecil belum haid, wal aisah perempuan yang sudah menopause, sudah kelewat, wal hamil tolak yang perempuan sedang hamil. Sedang hamil itu kan berarti enggak haid umumnya. Wal muhtali'ah dan perempuan yang ditalak melalui khulu' allati lam yadkhul biha az-zawju. Lam yazalil ulama'u qadiman wa hadithan yasifuna at-talaqa bis sunnati wal bid'ati. Para ulama baik yang salaf maupun khalaf membagi mensifati tolak dengan 2, sunni dan bid'i tadi. Wa fi maknahuma istilahani, di dalam pengertiannya ada 2 istilah. Ahaduhuma yang pertama annas sunni, sesungguhnya tolak sunni mala yahrumu iqa'uhu, yang enggak haram menjatuhkannya. Wal bid'i, sementara bid'i ma yahrumu, yang haram menjatuhkannya. Nah, nanti muncul masalah fikih lagi. Ketika haram menjatuhkan, begitu dijatuhkan, jatuh apa enggak? Nah gitu. Jadi misalnya ada perempuan yang sedang haid, kemudian ditalak, kan itu haram, dosa dia. Tetapi jatuh apa enggak? Nah itu. Wa ala hadza fala qisma siwahuma wa tsani wa huwa al mutadawil wa alaihi jara asy-syekh anna sunni talaqul madkhul biha wa laysat bihamil wala shaghirah wala ayisah, wal bid'i talaqul madkhul biha fi haidin aw nifasin aw tuhrin jama'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha wa yabqa qismun akhar. Yang seperti itu tadi ya sepanjang memenuhi kriteria jatuhnya talak, ya tetap jatuh. Jadi jatuh plus dosa, jatuh plus dosa, karena dia melakukannya dengan cara dengan waktu yang terlarang. Amma talaqul bid'ah fa huwa an yutalliqa fil haidi mukhtaran wa hiya mimman ta'taddu bil aqra min ghairi iwadin min jihatiha aw yutalliquha fi tuhrin jama'aha fihi bila iwadin minha wa hiya mimman yajuzu an tahila wa lam yatahaqqaq hamluha. Yang pertama tadi talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan dalam kondisi suci dan belum dikumpuli dalam waktu suci tersebut. Sementara yang bid'ah amma talaqul bid'ah fa huwa an yutalliqaha, dia menjatuhkan talak fil haidi dalam kondisi haid muhtaron, dalam situasi dia bisa memilih. Wahia, sementara perempuannya mimman tu'taddu bil aqra, perempuan yang masa iddahnya dengan al aqra, berarti dia dalam kondisi subur, haidnya haid dan sucinya teratur bil aqra, yang wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusina salasata quru, ya. Min ghairi iwadin, dari tanpa iwad, artinya tidak lewat jalur khulu min jihatiha, au yutalliqaha, atau dia mentalak istrinya fi tuhrin dalam kondisi suci jama'aha fihi, yang sudah dikumpuli bila iwadin tanpa ganti, tanpa melalui jalur khulu. Wahia mimman yajuzu an tahbil, sementara perempuan itu subur gitu, walam yatahaqqaq hamluha, sementara enggak sedang hamil. Wa daliluhu haditsu Ibnu Umar, dalilnya adalah hadis dari Abdullah Ibnu Umar. Wa da'a al-imamu al-ijma' alaihi, sementara ada klaim atau
pandangan bahwa pandangan ini merupakan konsensus di kalangan fuqaha. Wal hikmah fi dzalika anna talaq fil haidi yatulu 'alaiha al-iddah. Sementara hikmah dari larangan ini, talak yang dijatuhkan dalam kondisi haid akan memperlama masa tunggu, karena salah satu quru itu menunggunya berapa? 3 kali suci, 3 kali suci. Begitu dijatuhkan pada saat kondisi haid, berarti kan dia nunggunya masa haid, masa suci, masa haid, masa suci, masa haid, baru masa suci. Waktunya lebih lama. Nah, ini akan menyebabkan darar lebih banyak. Nah, kalau dijatuhkannya masa suci, quru jadi suci, kemudian haid, suci, haid, suci. Ya, gitu. Li'anna baqiyatal haidi la yahsubu minal iddah wa fi idrarun biha. Amma talaq fi tuhri alladhi jama'a fi fali annahu rubama yaqibuhu nadam inda zuhuril hamli fa innal insana qad yutlaqu al-ha'il duna al-hamil. Faslun, yang berikutnya terakhir nih. Wa yamlikul hurru salasata tliqatin. Orang yang merdeka, yang bebas itu memiliki hak, memiliki kewenangan di dalam talak itu 3 kali talak. Jadi begitu jatuh talak pertama, ini namanya talak raj'i. Dia boleh merujuk istri yang ditalak tanpa akad nikah baru sampai waktu tunggunya habis. Waktu tunggu yang 3 kali suci tadi. Begitu habis masa tunggu, udah lewat, maka kalau dia pengen balik harus dengan akad baru. Begitu lepas waktu tunggunya, si perempuan juga sudah bebas mau nikah dengan siapa saja. Tidak mesti harus dengan suami yang mencerainya. Begitu yang kedua, dia nikah lagi, nikah dengan akad, atau pada saat kondisi talak raj'i dia rujuk tanpa akad baru. Ini dua-duanya. Pada saat hubungan berlanjut talak lagi. Ini berarti talak yang kedua. Hukumnya tetap nih. Begitu masuk raj'i, ya dia boleh kembali lagi. Kalau masa tunggunya belum habis, tanpa akad nikah, bilang rujuk. Tetapi kalau habis masa iddahnya, dia akad lagi. Begitu akad lagi, ribut lagi, keluar kata cerai lagi. Nah, itu udah 3. Nah, begitu 3, dia nggak ada lagi rujuk. Kalau pengen nikah lagi sama dia, nggak boleh langsung akad, harus dia dinikahi orang lain dulu. Nggak boleh dinikahi langsung. Nah, itu jadi talak 3. Nah, pernah terjadi kemudian menimbulkan hukum fikih baru. Gimana kalau laki-laki mentalak istrinya langsung bilang, kamu saya talak 3, langsung. Kamu saya talak 3, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Itu jatuh 1 apa jatuh 3? Nah, gitu. Nah, pada saat sebelum Umar bin Khattab itu nyatakan jatuh 1. Tapi begitu Umar bin Khattab menghadapi masalah yang seperti ini, udah kamu jatuh 3. Biar apa? Biar orang nggak gampang-gampang ngucapin talak, apalagi langsung ngomong talak 3. Nah, ini.
Jadi memang ya hati-hati menyelesaikan masalah itu, jangan emosi, apalagi ujung-ujungnya wis pokoknya pisah. Ini terutama bagi yang baru-baru nih, bagi anak, bagi karena gini, kita ini ada data tren angka perceraian di peradilan agama itu terus meningkat dan memudah. Masalahnya sebenarnya ya sesuatu yang biasa dialami hubungan suami istri. Ya, beda pandangan, atau yang satu kerja, yang satu mintanya di rumah saja. Kemudian ya hanya gara-gara ngurusin anak capek, yang satu teriak, pulang kantor capek, nggak nyambung aja gitu kan. Yang istrinya capek ngurusin anak di rumah, suaminya merasa capek kerja di luar, begitu nyampe pengennya ya disambut gitu kan. Bikinin kopi kayak gitu kan. Sementara istrinya juga merasa capek, datang suami bawa kue atau bawa kopi dari rumah, dari kantor gitu kan. Karena nggak nyambung itu antara apa yang diangankan dengan realitasnya, saling menumpahkan kekesalan. Yang ini pengen dihormati, ternyata yang sini juga pengennya begitu. Akhirnya diem-dieman, konflik dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah-masalahnya yang sebenarnya sepele. Nah, jadi sekarang ini sudah nembus angka 500.000 per tahunnya. Sementara peristiwa perkawinannya, ini kemarin tuh saya juga habis ngetengin akad, kebetulan penghulunya ini kawan, jadi pas terus cerita juga, ini tren peristiwa perkawinan ini menurun, Pak. Kenapa menurun? Ya mungkin dampak pendewasaan atau jumlahnya memang semakin sedikit gitu. Sekarang total kurang lebih 1,4 juta setahun, antara 1,4 maksimal 2 juta setahun. Peristiwa perkawinan yang di KUA berarti kan muslim nih, muslimah. Tapi kalau dari total 1,5 perkawinan, 500 perceraian, berarti kan sepertiga, 30%. Dan trennya memudah. Makanya memang ya harus terus diedukasi. Nah, ada kalanya salah satu penyebabnya itu juga pihak ketiga. Pihak ketiganya itu belum tentu pil atau will, tetapi kadang mertuanya pengen ngatur gitu kan, atau sebenarnya ya mertuanya maksudnya bagus, tetapi karena tidak terkomunikasi secara bagus, akhirnya menyebabkan selisih pandangan. Kamu sih diatur sama orang tuamu, gitu, dan sejenisnya. Makanya kadang yang tua juga pandai-pandai membawa diri gitu. Jadi anak mungkin punya persepsi yang lain kan, namanya orang tua ngelihat anak kan selalu kecil kan, selalu anak namanya anak kan nggak mungkin sekalipun dia sudah berumah tangga kemudian usianya sama kita kan nggak mungkin. Dia semakin tua kita juga semakin tua gitu kan. Sementara anak kita merasa udah dewasa, nggak mau diatur gitu kan. Ini kan kami ini udah dewasa gitu kan. Cuma kan kita kadang nggak tega juga ngelihat gitu kan. Kata orang tua, kita kan belum pernah. Katanya begitu. Ya sekarang udah ngelihat anak udah kuliah aja, kadang kita masih ngelihat kayak kemarin aja kan. Jadi akhirnya dia mikir, biasa kita memberi nasihat masa akhirnya ya kita harus menyadari anak-anak itu udah dewasa, tinggal kita doakan sekaligus juga memberi nasihat hal-hal yang bersifat fundamental dan juga general. Al-hurru salasata tatliqat, 3 kali talak, wal abdu tatliqatain, sementara budak itu juga punya hak 2 kali talak. Yamlikul hurru ala zaujati hurrah kanat aw ama salasata tatliqat,
lima rawa Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asma'ullaha yaqul at-talaqu marratan. Imam Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia berkata, seseorang pernah datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Inni asma'ullah yaqul, sesungguhnya saya pernah mendengar firman Allah, at-talaqu marratan." Tolak itu dua kali. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa aina salisa? Mana yang menunjukkan yang ketiga itu? Sementara ayat Al-Qur'an at-talaqu marratan. Tolak itu dua kali. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imsakun bima'ruf aw Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukaramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian rutin kita di setiap Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita senantiasa di dalam kondisi sehat lahir batin, sejahtera, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Terlebih yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya dan juga tempatkan terbaik di sisinya. Jadi ahlul jannah ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita lanjutkan terakhir kemarin soal khuluq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa yajuzul khulqu fit tuhri wal haidi wa la yalhaqul mukhtali'ata talaqun. Khuluq, jadi khuluq itu adalah salah satu
jenis atau instrumen untuk terpisahnya hubungan suami istri, permintaan istri kepada suami dengan ganti. Sekarang wa yajuzul khulu'u, dan boleh dilaksanakan khulu' fit tuhri wal haidi, dalam situasi suci dan juga dalam situasi haid. Wala yalhaqu al mukhtali'ata talaqun, dan tidak diilhaq orang yang khulu' itu dengan talak. Artinya apa? At-talaqu fi zamanil haidi haramun ala ma sayati. Talak itu pada saat kondisi haid itu haram, nggak boleh, sebagaimana akan dijelaskan di dalam bab yang talak khusus. Wa yustatsna min dzalika, tetapi dikecualikan dari larangan pisah pada kondisi haid, ma idza talaqaha ala iwadin, ketika dalam kondisi mentalak dengan ganti, wa kadza idza khala'aha, demikian juga jika yang digunakan untuk kepentingan pisah itu mekanisme khulu'. Wahtajja lidzalika bi itlaqi qoulihi ta'ala, dan argumennya adalah karena mutlaknya firman Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih, maka enggak ada dosa pisah antar keduanya terhadap apa yang dia dibayarkan istri kepada suaminya. Wa bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atlaqa al-idna li Thabit bin Qais, dan dasar lain yang membolehkan khulu' dalam kondisi waktu haid, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan izin bagi salah satu sahabatnya yang bernama Thabit bin Qais fil khulu'i, dengan khulu' min ghairi bahsin wastifsalin, tanpa adanya penelitian dan juga meminta rincian an hali zaujah, tentang kondisi perempuan istrinya. Walaisal haidu bi amrin nadir, sementara urusan haid itu bukan urusan yang jarang bagi perempuan. Bi amrin nadiril wujud, sesuatu yang jarang terjadi. Fi haqqin nisa, pada kondisi perempuan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata di dalam kaidah hukumnya, tarkul istifsali fi qadayal ahwal ma'a qiyamil ihtimal yang zilu manzilatal umumi fil maqal. Tarkul istifsali, meninggalkan meminta rincian, fi qadayal ahwali, dalam masalah-masalah ma'aqiyamil ihtimali, dengan adanya kemungkinan adanya rincian, yang zilu manzilatal umum, maka itu menduduki kedudukan umum, fil maqali, dalam perkataan. Misalnya ketika kita ngomong silakan jamaah bisa datang ke masjid, nanti ada tahlilan misalnya. Begitu disebutkan umum, padahal di dalamnya ada rincian, ada blok A, blok B, blok C, begitu. Begitu disebutkan umum, maka itu juga berlaku umumnya. Enggak perlu lagi ditanya ini untuk berlaku blok apa, kecuali dirinci lagi. Padahal warga jamaah di sini umumnya dari beragam RT atau beragam blok. Begitu disebutkan umum, maka berlaku keumuman itu karena tidak disebutkan rinci. Itu teori hukumnya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil, sementara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil, tidak meminta rincian. Hal hiya haid amla, apakah perempuan istrinya Thabit bin Qais itu kondisi haid apa enggak. Pokoknya begitu minta khulu' dibilang langsung oke. Summa al-makna al-mujawwaz lil khulu'i ikhtalafa fi ala wajhain. Sementara pengertian yang membolehkan khulu' itu para ulama berbeda atas dua pandangan. Ahaduhuma annal man'a fil haidi innama kana muhafazatan ala janibihi li tadarruriha bitulil iddah.
fa idza ikhtala'at bi nafsiha faqad radiyat bit tatwil. Yang pertama, annal man'a fil haidi, sesungguhnya larangan haid, larangan perempuan dijatuhkan talak pada saat kondisi haid, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan proteksi dan juga perlindungan perempuan dari potensi merugikan perempuannya bitulil iddah, dengan semakin lamanya waktu tunggu, waktu iddah. Fa idza ikhtala'at bi nafsiha, sementara kalau khulu' itu muncul dari perempuannya, inisiasinya muncul dari perempuan, faqad radiyat bit tatwil, maka berarti dia sudah rela dengan waktu panjang dan kemungkinan waktu yang lebih panjang itu. Wathani, dan yang kedua, anna badlal mal yush'ir bi qiyami ad-darurah awil hajah asyadidah. Sementara kemungkinan yang kedua, anna badlal mal, dengan kemauan memberikan sejumlah harta, yush'iru bi qiyami ad-darurah awil hajah, itu menunjukkan adanya kondisi kedaruratan atau kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, ilal kholasi, kepada penyelesaian hubungan suami istri. Wa fi mithli hadza la yuhsinul amru bit ta'khir wa muraqabatil awqat. Dalam kondisi yang seperti ini maka enggak bagus kalau ditunda, wa muraqabatil awqat, dan buying time. Wa tazharu samratul khilafi fi mas'alatain, ihdahuma idza sa'alat at-talaq wa radiyat bihi bila iwadin fil haidi falyakunu at-talaqu haraman. Kemudian muncul masalah fiqhiyah. Yang pertama, apabila perempuan meminta talak, kemudian dia rela ditalak tanpa iwad dalam kondisi haid, fahal yakunu at-talaq haraman, apakah talaknya itu terlarang atau haram? In allalna birridha fala yahrumu karidhaha bitatwilil iddah. Jika ada keridhaan di antara keduanya maka enggak haram, sebagaimana keridhaan dengan panjangnya waktu. Wasani wa huwal asah yahrumu li anna ad-darurah lam tatahaqqaq li adami badlil mal. Yang berikutnya, faslun wa talaqu darbani sharihun wa kinayah. Ada dua jenis talak dari sisi redaksinya. Sharihun wa kinayatun, talak yang sharih dan talak yang kinayah. Sharih itu dengan menggunakan kalimat yang jelas, yang enggak ada perbedaan tafsir, bahwa kalimat yang diucapkan itu merujuk kepada pengertian tolak. Jadi statementnya jelas. Nah, ini nanti perbedaan akibat hukumnya. Kalau statementnya jelas, nggak perlu pakai niat. Jadi begitu di state, nggak bisa lagi ada alibi, oh niat saya bukan itu. Sementara kalau kinayah ini menggunakan kata yang bisa jadi ditafsirkan itu cerai, bisa ditafsirkan tidak, maka itu butuh niat. At-talaqu fil lughati huwa halul qaidi wal itlaq. Talak secara bahasa artinya melepas ikatan. Walihada yuqalu naqatun taliq. Karena itulah secara bahasa ada naqah taliq. Unta itu taliq, lepas ikatannya. Ai mursalatun tar'a haitsu sya'at. Dia dilepas, enggak diikat, kemudian digembala sesuka hatinya, dia lepas sesuka hatinya. Wa huwa fi syar'i ismun li halli qaidin nikah. Sementara secara syar'i talak itu adalah terminologi yang bersifat spesifik yang merujuk pengertian
lepasnya ikatan pernikahan. Wa huwa lafdzun jahiliyun warada syar'u bi takririhi. Kata ini adalah kata yang sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Warada syar'u yang datang syariat bitakririhi dengan menetapkan istilah itu. Wa yuqalu tuliqatil mar'atu bi fathi al-lam atau talaqat ala al-ashah wa yajuzu dhammuha, talaqat atau toluqat. Wal aslu fihi al-kitab wa sunnatu wa ijma'u ahlil milali ma'a ahli sunnah. Dan dasar kebolehan talak sekalipun dengan pembatasan-pembatasan itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah dan juga ijma' ahlil ilmi. Wasanuridu zalika fi mahallihi. Tsumma lit-talaqi arkanun. Kemudian di dalam keabsahan talak itu ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi. Minha al-lafdhu, yang pertama adanya kalimat, ada redaksi. Fala yaqa'ut talaqu, maka tidak jatuh talak bimujarradin niyati, hanya sekedar niat yang ada di dalam hati. Ini sama dengan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li, dan semua itu harus dikerjakan sesuai dengan hak-haknya. Kalau rukun qauli dia harus mengucapkan. Kalau di batin saja itu nggak cukup. Jadi misalnya kita baca Fatihah di dalam hati, maka itu nggak cukup, karena hati itu adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan lisan. Sementara rukun sholat itu aktivitas qauli adalah pekerjaan lisan, jadi harus diucapkan. Demikian juga talak harus menggunakan redaksi, enggak cukup dengan niat. Walau haraka lisanahu bi kalimatit talak walam yarfa' sautahu qadran yasma'u nafsahu, naqala al-Muzani fi qaulain ahaduma tatluq li annahu aqwa minal kitabah ma'an niyah. Kalau seandainya dia menggerakkan lisannya dengan kalimat talak, tetapi suaranya enggak terlalu kenceng, naqala al-Muzani fi qaulaini. Nah, menurut Imam Muzani ini ada dua pandangan dari Imam Muzani. Yang pertama jatuh. Karena apa? Karena ucapan lisan itu sekalipun pelan itu grade-nya lebih kuat daripada tulisan dengan niat. Grade-nya lebih kuat dari tulisan, padahal tulisan dengan niat itu jatuh juga. Wasani la li annahu laisa bikalam. Nah, yang kedua, itu enggak bukan kalam. Walihada ishtarata fi sholatihi ayyusmi'u nafsahu. Karena itu kalau di dalam sholat itu batas minimal qaul, mengucapkan rukun qauli di dalam sholat seperti Fatihah atau tasyahud itu sekira telinga kita dengar. Jadi sekira kita dengar apa yang kita ucapkan. Kalau kita umi-umi tapi telinga kita aja nggak dengar, itu belum sah. Nah, telinga kita aja nggak dengar. Jadi misalnya apa? Nah gitu, gerakin lisan, tetapi telinga kita nggak dengar. Nah itu belum sah. Jadi patokannya adalah Fatihah yang kita baca, telinga kita dengar. Nah, telinga kita dengar. Ayyusmi'a nafsahu, mendengarkan dirinya. Qala An-Nawawi al-azhar asani li'annahu fi hukmin niyyah al-mujarradah bi khilafi al-kitabah fa inna fi wuqu'i at-talaq bi husulul ifham
walam yahsul huna. Nah, menurut Imam Nawawi asani ini yang kedua berarti karena apa? Fa inna fi wuqu'it talaq, karena salah satu ketentuan jatuhnya talak husulul ifham, menyampaikan pemahaman. Walam yahsul huna, sementara kalau ngomong kemudian nggak kedengeran, nah itu ya berarti nggak sampai pesannya nggak sampai. Wallahu a'lam. Tsumma al-lafdzu imma sharih wa imma kinayah. Kemudian lafaz talak itu ada kalanya sharih dan ada kalanya kinayah. Fa sharihu ma la yatawaqqafu wuqu'u at-talaq bihi ala niyyah. Kalimat atau kata-kata tolak yang sharih adalah setiap kalimat yang tidak membutuhkan niat dalam menentukan jatuhnya talak. Li'annahu lidzalika wada'a ayya wad'ihi asy-syari' ay wada'ahu asy-syari' lidzalika. Wa ammal kinayatu, adapun talak dengan kinayah, fahuwa, maka talak dengan kinayah ini ma yatawaqqafu 'alan niyyah, ya ucapan yang tergantung pada niatnya. Wa hadza bil ijma', dan ini konsensus para ulama, wala yaqa'u at-talaqu fil kinayati bila niyyah. Konsensus enggak jatuh talak ketika mengucapkan kinayah tapi enggak disertai niat. Qala fasarihu salasatu alfazin. Kalau redaksi bahasa Arab itu kalau tolak yang sharih menggunakan 3 redaksi. At-talaqu wal firaqu was-sarahu. Menggunakan kata tolak, kata firaq dan kata sarah. Wala yaftaqiru sharihut talaqi ilan niyyah, dan tidak butuh sharihut talaqi, tolak yang sharih ini ilan niyyah, dengan niat. Nah, kalau bahasa Arab tolak, firaq, sarah. Nah, kalau bahasa Indonesia ya yang jelas sama, nggak mesti juga menggunakan redaksi ini. Ya talak, cerai, apalagi pegat. Nah, pegat kalau pakai bahasa Jawa itu udah nggak ada tafsir lain kecuali makna pisah, itu kecuali makna pisah. Misal kalau yang kinayah apa? Kinayah mungkin mulio, nah, mulio, pulang, dipulangin. Kemudian apa lagi? Udah kita rumah sendiri-sendiri. Nah itu kinayah, membutuhkan niat. Apa? Pisah ranjang. Pisah ranjang belum, ya boleh juga, tergantung niatnya itu. Minggato kono. Minggat. Amma kaunut talaqu sharihan fali annahu qad takarrara fil Qur'an washtahara fi ma'nahu. Redaksi talak itu jelas sharih. Fali annahu qad takarrara, karena sesungguhnya itu sudah berulang di dalam Quran. Washtahara fi ma'nahu, dan masyhur pengertiannya. Wa huwa hallu qaidin nikah. Ini melepas ikatan pernikahan. Fi al jahiliyati wal Islam, di dalam era zaman jahiliyah dan zaman Islam ini sama. Istilah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, dan begitu Islam hadir mengatur tata kelola pernikahan, talak sebagai istilah di dalam perkawinan juga ditetapkan dan juga diadaptasi di dalam Islam. Wa adbaqa alaihi mu'zamul khalqi wa lam yakhtalif fihi ahadun. Qala Allah Ta'ala at-talaqu marratan. Redaksi at-talaq di dalam Al-Qur'an ini pengertiannya juga sudah sangat jelas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang diceraikan yatarabbasna, maka dia harus menunggu bi anfusihinna, dengan dirinya sendiri, thalathata quru, selama 3 quru, 3 kali suci.
wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa ila ghairi dzalika ammal firaq was sarah faliwurudihima fi syar'i wa litakarrurihima fil Qur'an bimakna at-talaq. Dua redaksi firaq dan juga sarah ini juga muncul di beberapa ayat Al-Qur'an yang merujuk kepada pengertian talak. Qala Allah Ta'ala wasarrihuhunna sarahan jamila, dan pisahkan mereka dengan cara yang bagus. Wa qala ta'ala fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna aw fariquhunna bima'ruf wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa ruwiya anna alaihi salatu wassalam su'ila 'anit talqah ats-tsalitsah qala aw tasrihun bi ihsan wa shawaba irsalahu. Yang berikutnya wal kinayatu, sementara talak kinayah dengan metafor, dengan dengan yang enggak menggunakan redaksi eksplisit, kullu lafzin, setiap redaksi ihtamala at-talaqa wa ghairahu, yang memungkinkan pengertian talak atau pengertian selain talak. Wa yaftaqiru ilan niyah, karena itu redaksi kinayah yang digunakan membutuhkan niat. Hadza huwa darbus tsani, inilah jenis yang kedua, wa huwal kinayah.